Shalom, selamat pagi saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki, berjalan bersama dengan Tuhan. Kesempatan kedua adalah sebuah istilah yang mengacu pada kesempatan atau momen yang membuat seseorang dapat memperbaiki diri atau menata diri kembali dengan tujuan menjalani kehidupan yang lebih baik. Setiap kita tidak lepas dari yang namanya kesalahan atau melakukan hal-hal yang bodoh, berbuat dosa yang membuat kita terjebak dengan penyesalan. Oleh anugerah dan belas kasih dari Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk bertobat dan menata diri agar hidup kita berjalan di dalam rancangan serta kehendak Tuhan. Di dalam Alkitab, kita juga melihat bagaimana mereka yang dikasihi oleh Tuhan mendapat kesempatan yang kedua untuk memperbaiki diri agar mereka mengerjakan tujuan Allah atas hidup mereka dan tergenapi apa yang menjadi rancangan Allah bagi dunia. Tentu saja ini dilakukan adalah untuk kemuliaan Allah sendiri. Misalnya Nabi Yunus yang tidak taat kepada Allah tatkala ia diutus untuk pergi ke Niniwe. Yunus melarikan diri dari Allah, pergi jauh, dan ia mengira bahwa Allah tidak tahu kemana dirinya akan pergi, dan kemudian Allah tidak akan mengutus dirinya untuk pergi ke Niniwe lagi. Yunus salah. Allah adalah Maha Tahu, mengetahui kemanapun Yunus pergi. Dan di saat Yunus ditelan oleh ikan besar, Yunus menyadari kesalahannya. Allah memberikan kesempatan yang kedua kepada Yunus dan mengutus kembali untuk pergi ke Niniwe. Kita melihat di sana ada 120.000 orang di Niniwe bertobat dari dosa mereka. Kita juga bisa melihat bagaimana Petrus juga diberikan kesempatan yang kedua untuk memperbaiki komitmen atas panggilannya di dalam mengikut Yesus. Petrus menyangkal Yesus dan menjadikan dirinya merasa sangat bersalah. Namun oleh belas kasih dari Tuhan, Petrus menjalani pemulihan, mengalami transformasi yang menjadikan dirinya semakin mengasihi Tuhan. Petrus menemukan kembali makna hidupnya dan membuat hidupnya bersemangat untuk menjadi saksi Tuhan di dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah. Alasan utama Tuhan memberi kesempatan yang kedua kepada mereka adalah karena Tuhan sangat mengasihi mereka. Dan Tuhan mau memakai mereka untuk menjadi saluran berkat bagi tujuannya. Kesempatan yang kedua menjadikan mereka semakin matang di dalam mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada mereka. Apakah Anda sudah mengacaukan hidup Anda dengan hal-hal yang sia-sia? Jangan menyerah. Saat ini masih ada kesempatan yang kedua untuk kita dapat memperbaiki diri dan menata kembali tujuan hidup kita. Jangan membuat ini menjadi terlambat bagi hidup Anda, sebab kita tidak pernah mengetahui apa yang ada di depan kita. Kita tidak mengetahui sampai kapan Tuhan mengizinkan kita untuk hidup di dunia ini. Kesempatan kedua selalu ada di dalam kehidupan kita, dan itu akan menolong kita untuk melewati jalan kehidupan dengan penuh damai sejahtera. Tuhan memberikan kesempatan kedua karena Ia sangat mengasihi kita, dan Tuhan mau memakai kita untuk menjadi saluran berkat bagi tujuannya. Tuhan tidak mau kita kembali berpusat kepada diri kita sendiri, berpusat pada egois diri, memanjakan diri yang sesungguhnya membuat kita akan kecewa dan lelah. Tuhan ingin agar kita dapat menemukan kembali tujuannya atas hidup kita selagi kita masih diberi kesempatan hidup. Tidak peduli seberapa jauh Anda telah berpaling dari Tuhan,
atau saudara telah mengacaukan hidup Anda yang membuat Anda terpuruk, berita baiknya adalah Tuhan masih mengasihi Anda. Tuhan mau menolong Anda untuk kembali berada di dalam rencana mulianya, berjalan di dalam kebenaran. Firman-Nya berkata di dalam Mazmur 103 ayat 12 dan 13. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mari gunakan kesempatan kedua ini untuk menata kembali tujuan hidup dan panggilan Anda, sebab waktu yang kita miliki sangat terbatas. Gunakan kesempatan hidup hari ini dengan hidup seturut firman-Nya, menjalani keseharian kita dengan penuh sukacita, sebab Allah senantiasa menyertai dan menopang kita. Mari kita boleh berdoa. Tuhan, terima kasih. Setiap hari adalah kesempatan kedua bagi kami untuk selalu menata kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kami mengaku berdosa dan bersalah di hadapan Tuhan. Namun dengan kesempatan yang kedua ini kami mau belajar untuk taat dan kembali untuk mengerjakan tujuan-Mu ya Tuhan, selagi kami masih diberi kesempatan hidup pada hari ini. Tolong kami, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus di dalam hati kami. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Setiap hari adalah anugerah Tuhan. Setiap hari adalah berkat yang Tuhan boleh berikan di dalam kehidupan kita. Mari gunakan kesempatan yang kedua, sebab Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.